Aku membuka pintu kamar saudariku, Maya, dan menemukan surat rahasia yang tersembunyi di laci meja kerjanya. Isinya mengungkapkan perasaan cintanya pada seorang wanita di kantor hukum tempat ia bekerja. Jantungku berdegup kencang karena aku tahu betapa tabu hal itu di keluarga kami yang konservatif, tapi yang lebih mengejutkan, aku merasakan getar aneh di dada saat membaca nama wanita itu, Rina. Pada saat itu, telepon berdering, kecelakaan mobil yang menimpa Maya membuatnya koma, dan aku, sebagai kembar identiknya, harus menggantikannya di kantor untuk menjaga rahasia keluarga. Aku berdiri di depan gedung kantor hukum Adil Partners, di pusat Jakarta, tangan gemetar memegang tas kerja Maya. Hari itu, angin panas kota besar menyapu wajahku, tapi yang lebih panas adalah api ketakutan di dalam dada. Kenapa aku setuju melakukan ini, gumamku dalam hati. Ibu menelepon pagi tadi, suaranya penuh kepanikan. Kamu harus ganti Maya, Naya. Keluarga kita tak boleh kehilangan pekerjaan ini. Ayahmu sudah sakit, jangan tambah beban. Aku, Naya, yang selama ini hidup sebagai seniman relance di Bandung, tiba-tiba harus berpura-pura menjadi Maya, pengacara sukses yang dingin dan perfeksionis. Kami kembar identik, tapi kepribadian kami bagai langit dan bumi. Maya selalu taat aturan, sementara aku penuh pemberontakan. Tapi demi keluarga, aku melangkah masuk. Di dalam lift, aku menatap pantulan diriku di cermin. Rambut panjang hitam yang biasanya kusanggul acak-acakan kini rapi seperti Maya. Apa yang akan kulakukan jika ketahuan? Pikiranku berputar-putar. Pintu lift terbuka, dan aku disambut oleh rekan kerja yang tersenyum ramah. Selamat pagi, Maya. Senang melihatmu kembali, kata seorang pria paruh baya. Aku mengangguk, berusaha meniru senyum kaku Maya. Tapi saat aku memasuki ruangan, mataku tertuju pada seorang wanita di meja sebelah. Rina. Wanita yang disebut dalam surat Maya. Dia berusia sekitar 30 tahun, dengan rambut pendek coklat dan mata hijau yang tajam, seperti elang yang siap menerkam. Maya, akhirnya kamu datang. Ada kasus baru yang harus kita tangani bersama, katanya dengan suara tegas, tapi ada kehangatan di baliknya. Hari pertama berlalu seperti mimpi buruk. Aku duduk di meja Maya, membaca ile kasus perceraian yang rumit. Kenapa Maya harus jatuh cinta pada rekan kerjanya sendiri, gumamku dalam hati, sementara jari-jariku mengetik laporan. Rina mendekat, membungkuk di sampingku, aroma parumnya yang segar menyentuh hidungku. Kamu tampak berbeda hari ini, Maya. Lebih tenang, katanya sambil tersenyum. Aku menoleh, dan untuk pertama kalinya aku merasakan getar itu lagi. Bukan karena surat Maya, tapi karena tatapnya yang membuat hatiku berdegup tak karuan. Apa ini? Kenapa aku merasa seperti ini? Pikiranku berteriak. Di Indonesia, di mana masyarakat masih memandang hubungan sesama jenis sebagai dosa, perasaan ini seperti bom waktu. Tapi aku tak bisa berhenti memandangnya. Malam itu, di apartemen Maya, aku membaca lagi surat-suratnya. Rina, aku tak bisa mengungkapkan ini, tapi setiap hari bekerja denganmu membuatku ingin melepaskan segalanya, tulis Maya. Aku merasa marah pada saudariku. Kenapa kamu sembunyikan ini? Kenapa biarkan keluarga kita yang kolot menekanmu? Tapi di balik kemarahan, ada rasa iri. Maya punya karir, punya keberanian mencintai diam-diam, sementara aku selalu lari dari tanggung jawab. Telepon berdering, Ibu. Bagaimana hari pertamamu, Naya? Jangan sampai ketahuan. Maya adalah harapan keluarga. Suaranya penuh harap, tapi juga ancaman tersirat. Aku mengangguk meski ia tak melihat. Baik, Bu. Semuanya lancar. Tapi di dalam, aku bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika aku jatuh ke perangkap yang sama.
Esok harinya, kasus kami memanas. Klien kami, seorang ibu rumah tangga yang dituduh selingkuh, menangis di ruang rapat. Rina memimpin diskusi, argumennya tajam seperti pisau. Kita harus buktikan bahwa tuduhan itu palsu. Ini soal keadilan, bukan moral masyarakat, katanya. Aku berpura-pura sebagai Maya, menambahkan pendapat. Tapi bagaimana jika klien kita memang bersalah? Apa kita tetap bela? Rina menatapku tajam. Maya, kamu biasanya tak ragu. Apa yang berubah? Hatiku berdegup. Aku bukan Maya, ingin kucap, tapi aku diam setelah rapat. Rina mengajakku makan siang. Di kai dekat kantor, kami bicara. Kamu tahu, Maya, aku selalu kagum padamu. Kamu kuat, tapi kadang terlihat rapuh. Kata-katanya menyentuh sesuatu di dalamku. Rapuh. Seperti apa? Tanyaku. Dia tersenyum. Seperti seseorang yang menyembunyikan perasaan. Aku menelan ludah. Apa aku mulai jatuh cinta padanya? Ini gila. Konflik dalam diriku semakin dalam. Di satu sisi, aku harus menjaga rahasia Maya, tapi di sisi lain, perasaan ini tumbuh. Kenapa harus Rina? Wanita yang dicintai saudariku. Pikiranku berputar. Malam itu aku bermimpi tentang Rina, tentang bagaimana jika aku ungkapkan semuanya. Tapi mimpi itu berubah menjadi mimpi buruk, ayah mengetahui, keluarga hancur, masyarakat mengecam. Aku terbangun berkeringat. Aku tak bisa biarkan ini terjadi. Tapi besoknya, saat Rina menyentuh tanganku saat menyerahkan dokumen, getar itu kembali. Maya, ayo kita kerjakan ini bersama malam ini, ajaknya. Aku setuju, meski tahu ini bahaya. Di kantor malam itu hanya kami berdua. Lampu redup, tapi hati kami terang. Rina bicara tentang hidupnya, aku pernah dicampakkan karena pilihan hidupku. Keluargaku tak paham. Matanya berkaca. Aku ingin peluk dia, tapi aku tahan. Pilihan seperti apa? Tanyaku hati-hati. Dia menatapku. Cinta yang tak biasa. Saat itu aku tahu. Rina juga menyukai wanita. Maya, Aku suka padamu sejak lama. Pengakuannya seperti petir. Aku terdiam, hati berperang. Aku bukan Maya, ingin kucap, tapi kata-kata itu tertahan. Malam itu kami bicara panjang dan aku merasa semakin dekat. Tapi di dalam, rasa bersalah menusuk, aku mengkhianati Maya. Ini bukan tempatku. Hari-hari berikutnya, aku semakin terjebak. Kerja sama kami makin erat, dan perasaan itu tumbuh. Tapi telepon dari rumah datang lagi. Naya, Maya mulai sadar. Kamu harus pulang segera, kata ibu. Hatiku hancur. Apa yang akan kulakukan dengan Rina? Pikiranku kacau. Aku memutuskan untuk bertahan sedikit lagi, demi kasus yang hampir selesai. Tapi di dalam, konflik moral membara, ini salah. Aku mencuri hidup Maya. Rina mulai curiga. Maya, kamu berbeda. Lebih hangat. Katanya suatu hari. Aku tersenyum pahit. Mungkin aku sedang berubah. Tapi di hati, aku berdoa agar semuanya tak runtuh. Pagi itu, aku tiba di kantor dengan hati yang semakin berat. Maya mulai sadar dari koma, tapi dokter bilang ia butuh waktu untuk pulih. Hanya beberapa hari lagi, gumamku dalam hati, tapi beberapa hari itu terasa seperti tahun. Rina menyambutku dengan senyum yang membuatku lemah. Maya, malam tadi aku memikirkanmu terus. Katanya pelan. Aku menoleh, berusaha tenang. Kenapa? Tanyaku, meski tahu jawabannya. Karena aku merasa ada yang berubah di antara kita. Jawabnya. Hatiku berdegup kencang.
Ini semakin rumit. Aku tak bisa biarkan perasaan ini berkembang, tapi kenapa sulit sekali berhenti? Pikiranku berteriak. Di Indonesia, di mana undang-undang tak melindungi hubungan seperti ini, setiap langkah terasa seperti berjalan di atas pisau. Kasus kami mencapai titik kritis. Klien kami dihadapkan pada saksi yang memfitnahnya. Di ruang sidang simulasi, Rina berargumen sengit. Ini bukan soal moral, tapi hak. Serunya. Aku, sebagai Maya, mendukung, tapi pikiranku melayang. Apa jika aku ungkapkan identitasku, Rina akan benci padaku. Rasa bersalah semakin dalam. Setelah sesi, Rina mengajakku ke taman dekat kantor. Maya, aku harus jujur. Aku mencintaimu. Pengakuannya membuat dunia berhenti. Aku terdiam, air mata hampir jatuh. Rina, ini tak semudah itu. Kataku pelan. Kenapa? Karena keluarga. Masyarakat. Tanyanya, suaranya penuh emosi. Aku mengangguk. Ya, semuanya. Tapi di dalam, aku berpikir, aku mencintaimu juga, tapi ini bukan aku. Malam itu, di apartemen, aku menelepon Maya yang sudah sadar. Naya, apa yang kamu lakukan? Suaranya lemah tapi marah. Aku menggantimu seperti yang diminta ibu. Jawabku. Tapi Rina, apa kamu tahu tentang kami? Tanyanya. Aku diam sejenak. Ya, aku baca suratmu. Maya menghela napas. Jangan campur aduk, Naya. Itu rahasiaku. Katanya. Hatiku sakit. Tapi aku juga merasakan sesuatu pada Rina. Pengakuanku membuatnya terdiam. Kamu gila. Keluarga kita akan hancur jika tahu. Serunya. Percakapan itu meninggalkan luka. Kenapa aku harus membayar harga ini? Demi apa? Pikiranku kacau. Aku merasa seperti pengkhianat, mencuri perasaan saudariku sendiri. Esoknya, konflik meledak. Di kantor, bos memanggil kami. Maya, Rina, ada rumor tentang kalian. Katanya tegas. Hatiku jatuh. Rumor apa? Tanya Rina. Hubungan yang tak pantas. Jawab bos. Rina marah. Ini diskriminasi. Serunya. Aku diam, tapi di dalam, panik melanda. Ini akhirnya. Semua akan terbongkar. Setelah itu, Rina menarikku ke samping. Maya, kita harus hadapi ini bersama. Katanya. Aku menatapnya, air mata mengalir. Aku bukan Maya. Akhirnya kucap. Rina mundur, wajahnya pucat. Apa maksudmu? Tanyanya. Aku jelaskan semuanya, kembar, kecelakaan, penggantian. Dia terdiam, lalu menamparku. Kamu bohongi aku. Serunya, suaranya penuh sakit. Aku jatuh ke lantai, hati hancur. Ma, Rina. Aku tak sengaja jatuh cinta. Malam itu, aku pulang ke Bandung, meninggalkan Jakarta dengan hati yang remuk. Ibu menyambutku dengan marah. Kenapa kamu ceroboh? Maya bilang semuanya kacau. Serunya. Aku menangis. Bu, aku tak bisa tahan. Perasaan itu nyata. Ibu terdiam, lalu memelukku. Kita keluarga Muslim taat, Naya. Ini dosa. Katanya. Tapi di balik kata-katanya, ada keraguan. Apa benar ini dosa? Atau hanya masyarakat yang membuatnya begitu? Pikiranku bertanya. Maya menelepon lagi. Naya, Rina hubungi aku. Dia bilang dia mencintai Maya yang baru, bukan aku. Katanya pelan. Hatiku semakin sakit. Aku mengambil tempatmu, dan sekarang aku kehilangan segalanya.
Hari berikutnya, Rina datang ke Bandung. Aku perlu bicara denganmu, Naya. Katanya di depan rumah. Aku keluar, hati berdegup. Kenapa kamu datang? Tanyaku. Karena perasaan itu nyata, bukan karena kamu Maya. Jawabnya. Kami duduk di teras, bicara panjang. Aku tahu risiko di Indonesia ini. Keluargaku juga menolakku dulu. Katanya. Aku ceritakan tentang keluargaku, tentang tekanan. Ayah sakit, ibu takut aib. Kataku. Rina memegang tanganku. Kita bisa hadapi bersama. Tapi di dalam, aku ragu. Apa ini benar? Aku mengkhianati saudariku. Konflik itu semakin membara. Malam itu, ayah memanggilku. Naya, apa yang kudengar benar? Tanyanya lemah dari tempat tidur. Aku menangis. Ya, iya. Aku mencintai seorang wanita. Ayah terdiam lama. Ini tak sesuai ajaran kita. Tapi aku tak ingin kehilangan anakku. Katanya. Kata-katanya seperti pisau, tapi juga harapan. Kenapa harus begini? Kenapa cinta ini datang dengan harga begitu mahal? Pikiranku berputar. Rina menunggu di luar, dan aku harus memilih keluarga atau cinta. Aku keluar, memeluknya. Kita coba, tapi pelan-pelan. Kataku. Tapi di hati, aku tahu badai baru saja dimulai. Konflik dengan Maya semakin dalam. Kamu curi Rina dariku. Serunya lewat telepon. Aku membela diri. Bukan curi, Mai. Rina memilih. Tapi Maya tak terima. Kamu hancurkan segalanya. Katanya. Rasa bersalah menyiksa. Apa aku egois? Demi perasaan sendiri, aku lukai saudariku. Hari-hari berikutnya, aku kembali ke Jakarta, tapi kali ini sebagai Naya. Bos terkejut, tapi menerima. Kalian kembar. Ini gila. Katanya. Rina dan aku mulai hubungan diam-diam, tapi masyarakat mulai bergosip. Di kantor, orang memandang sinis. Gumamku. Rina tegar. Kita kuat. Tapi di dalam, aku bertanya, berapa lama lagi sebelum semuanya runtuh? Badai semakin mengamuk di dalam dada. Setelah pengakuan itu, hubunganku dengan Rina seperti api yang membara tapi rapuh. Setiap pagi, aku bangun dengan pertanyaan, apa hari ini hari di mana semuanya berakhir? Maya tak lagi bicara padaku, teleponnya tak kujawab. Dia saudariku, darah dagingku, tapi kenapa rasanya seperti musuh? Pikiranku penuh penyesalan. Di Jakarta, aku tinggal sementara di apartemen Rina, menyembunyikan hubungan kami dari dunia. Tapi di Indonesia, di mana mata masyarakat seperti mata elang, rahasia tak pernah aman. Kita harus hati-hati, kata Rina suatu malam, saat kami duduk di sofa. Aku mengangguk, tapi hati berteriak, hati-hati bagaimana? Setiap sentuhanmu membuatku ingin berteriak ke dunia. Kasus lama kami selesai, tapi yang baru datang, klien korban diskriminasi gender. Rina memimpin, dan aku membantu sebagai asisten. Di ruang rapat, argumen memanas. Ini soal hak asasi, bukan pilihan hidup. Seru Rina pada rekan yang konservatif. Aku diam, tapi di dalam, kata-katanya menyentuh. Apa hubungan kami juga hak asasi? Atau hanya dosa di mata masyarakat? Setelah rapat, seorang rekan mendekat. Naya, aku dengar rumor tentangmu dan Rina. Katanya sinis. Hatiku jatuh. Rumor apa? Tanyaku. Kalian. Dekat sekali. Jawabnya. Aku marah, tapi tahan. Itu urusan pribadi. Kataku. Tapi malam itu aku menangis di pelukan Rina. Kenapa harus susah begini?
Kenapa cinta ini datang dengan begitu banyak luka? Ibu menelepon lagi. Naya, pulanglah. Ayah semakin sakit karena ini. Suaranya penuh air mata. Aku terdiam. Bu, aku tak bisa tinggalkan Rina. Jawabku. Kamu pilih dia daripada keluarga. Tanyanya. Kata-katanya seperti cambuk. Bukan pilih, Bu. Ini siapa diriku. Kataku. Percakapan berakhir dengan tangis. Di hati konflik membara, aku anak durhaka. Demi cinta aku lukai orang tua. Rina menghiburku. Kita bisa bicara dengan mereka. Katanya. Tapi aku tahu, di keluarga kami yang taat agama, ini seperti perang. Maya akhirnya datang ke Jakarta. Kita harus bicara, Naya. Katanya di KAE. Wajahnya pucat, bekas koma masih terlihat. Aku menatapnya, rasa bersalah meluap. Mai, makan aku. Kataku. Dia menggeleng. Kamu tahu aku mencintai Rina sejak lama. Kamu datang ganti aku dan ambil dia. Suaranya gemetar. Aku menangis. Bukan sengaja. Perasaan itu datang sendiri. Jawabku. Maya marah. Kamu egois. Keluarga kita hancur karena ini. Serunya. Kami bertengkar hebat, kata-kata tajam beterbangan. Kamu selalu lari dari tanggung jawab, Naya. Sekarang kamu hancurkan milikku. Katanya. Aku mundur. Mungkin benar. Aku monster. Pikiranku. Malam itu, Rina dan aku bertengkar pertama kali. Kenapa kamu tak bela aku di depan Maya? Tanyanya. Aku marah. Dia saudariku. Kamu tak paham tekanan itu. Jawabku. Rina menangis. Aku juga punya tekanan. Keluargaku usir aku karena ini. Katanya. Hatiku hancur. Ma, Rin. Aku takut kehilangan semuanya. Kataku. Kami berpelukan, tapi luka itu dalam. Apa cinta ini layak untuk semua pengorbanan? Pertanyaan itu menghantuiku sepanjang malam. Ayah semakin parah. Aku pulang ke Bandung, meninggalkan Rina sementara. Di rumah sakit, ayah memegang tanganku. Naya, aku tak ingin kamu menderita seperti ini. Katanya lemah. Aku menangis. Yah, makan aku. Jawabku. Cinta tak salah, tapi masyarakat kita. Katanya terputus batuk. Ibu di samping menatapku penuh kecewaan. Kembalilah ke jalan benar, Naya. Katanya. Di hati aku berperang, jalan benar apa? Yang ditentukan orang lain. Maya datang, kami bertiga di kamar sakit. Kita harus bersatu sebagai keluarga. Katanya. Tapi tatapannya penuh dendam. Bagaimana bersatu jika aku yang jadi kambing hitam? Pikiranku. Rina menelepon. Aku datang ke Bandung. Katanya. Hatiku panik. Jangan, Rin. Ini rumit. Jawabku. Tapi dia datang. Di rumah, ibu melihatnya dan langsung marah. Siapa ini? Jangan bawa aib ke sini. Serunya. Rina tegar. Saya Rina, Bu. Saya mencintai Naya. Pengakuannya membuat ruangan hening. Ayah dari kamar memanggil. Biarkan mereka bicara. Katanya. Kami duduk, tegang. Ini tak bisa diterima, kata ibu. Rina bicara. Kami tak mintain, tapi pengertian. Ibu menangis. Di masyarakat kita, ini akan hancurkan nama keluarga. Katanya. Konflik itu memuncak, kata-kata saling bertabrakan. Malam itu aku dan Rina berjalan di taman. Apa kita lanjut?
Tanyaku. Rina mengangguk. Ya, meski sakit. Jawabnya. Tapi di dalam, aku merasa semakin hancur. Pengorbanan ini terlalu besar. Keluarga, saudara, masyarakat, semua menentang. Pikiranku berputar. Maya menelepon lagi. Naya, aku makanmu jika kamu akhiri ini. Katanya. Hatiku terbelah. Aku tak bisa, Mai. Ini nyata. Jawabku. Dia menutup telepon dengan marah. Rasa bersalah semakin dalam, seperti lubang hitam yang menelan segalanya. Hari berikutnya, gosip di kantor menyebar. Bos memanggil Rina. Kamu harus mundur jika rumor ini benar. Katanya. Rina marah. Ini diskriminasi. Serunya. Aku mendukung dari jauh. Kenapa harus dia yang bayar harga? Pikiranku. Rina memutuskan bertahan, tapi tekanan semakin berat. Aku lelah, Naya. Katanya suatu malam. Aku peluk dia. Kita kuat. Tapi di hati keraguan tumbuh, apa ini akhir dari segalanya? Konflik internalku mencapai puncak, setiap keputusan terasa seperti pengkhianatan. Luka semakin dalam, seperti sayatan yang tak pernah sembuh. Setelah pertemuan dengan keluarga, aku kembali ke Jakarta dengan hati yang compang-camping. Rina menyambutku di bandara, pelukannya hangat tapi penuh kekhawatiran. Bagaimana ayahmu? Tanyanya. Aku menggeleng. Lebih baik, tapi hati mereka hancur. Jawabku. Di mobil, kami diam, tapi pikiranku berteriak, kenapa aku tak bisa bahagia tanpa menyakiti orang lain? Apa ini kutukan? Di apartemen, kami bicara sampai larut. Kita harus putuskan, Naya. Lanjut atau berhenti? Kata Rina. Hatiku sakit. Aku tak bisa berhenti. Kamu satu-satunya yang paham aku. Jawabku. Tapi di balik itu, rasa bersalah pada Maya dan keluarga menyiksa. Di kantor, tekanan meningkat. Rekan-rekan mulai menjauh, gosip seperti racun. Mereka bilang kita tak pantas di sini, gumam Rina. Aku marah. Kita buktikan mereka salah. Kataku. Tapi suatu hari, bos memanggil kami berdua. Saya tak bisa abaikan ini. Masyarakat klien kita konservatif. Katanya. Rina berdiri. Jadi kami dipecat karena cinta? Tanyanya tajam. Bos menggeleng. Bukan pecat, tapi salah satu harus mundur. Jawabnya. Hatiku jatuh. Kenapa harus kami yang bayar? Pikiranku. Kami keluar, Rina menangis. Aku mundur saja, Naya. Katanya. Aku tolak. Tidak. Kita hadapi bersama. Tapi di dalam, aku tahu ini pengorbanan besar. Maya menelepon, suaranya dingin. Naya, aku dengar kalian dalam masalah. Ini karma. Katanya. Aku marah. Karma apa? Kamu yang sembunyikan perasaanmu. Seruku. Dia tertawa pahit. Aku sembunyikan demi keluarga. Kamu hancurkan semuanya. Jawabnya. Percakapan itu meninggalkan bekas. Apa dia benar? Aku egois. Pikiranku berputar. Malam itu aku bermimpi tentang masa kecil kami saat kami tak terpisah. Terbangun, aku menangis. Kenapa harus begini, Mai? Kita kembar, tapi sekarang seperti stranger. Ayah menelepon dari rumah sakit. Naya, datanglah. Aku ingin bicara. Katanya. Aku terbang ke Bandung, hati berdegup. Di sana, ayah terbaring lemah. Aku pikirkan ulang, nak. Cinta tak boleh dipaksa. Katanya pelan. Air mataku jatuh.
Yah, tapi masyarakat. Jawabku. Masyarakat berubah lambat, tapi keluarga harus dukung. Katanya. Ibu di samping diam, tapi matanya lembut. Kami tak setuju, tapi kami sayang kamu. Katanya. Saat itu harapan muncul. Mungkin ada jalan. Pikiranku. Tapi Maya masuk, wajahnya keras. Jangan beri harapan palsu, ya. Ini akan hancurkan kita. Katanya. Kami bertengkar lagi, suara memenuhi ruangan. Kembali ke Jakarta, Rina menunggu dengan berita buruk. Aku diancam oleh keluarga klien. Mereka tahu tentang kita. Katanya. Hatiku panik. Ancaman apa? Tanyaku. Mereka bilang akan sebarkan ke media. Jawabnya. Kami duduk, merencanakan. Kita bisa pindah kota atau negara. Kata Rina. Tapi aku ragu. Lari. Itu pengecut. Jawabku. Di dalam konflik moral membara, bertahan berarti perang, lari berarti kalah. Malam itu kami bertengkar hebat. Kamu tak pernah pilih aku sepenuhnya. Seru Rina. Aku menangis. Aku pilih, tapi keluargaku. Jawabku. Dia pergi, meninggalkanku sendirian. Apa ini akhir? Setelah semua pengorbanan. Pagi berikutnya, Maya datang ke apartemen. Naya, kita harus akhiri ini. Katanya. Aku terkejut. Kenapa kamu di sini? Tanyaku. Karena aku masih saudarimu. Rina bukan untukmu. Jawabnya. Kami bicara panjang, mengungkap luka lama. Aku iri padamu, Naya. Kamu bebas, aku terjebak. Katanya. Aku memeluknya. Aku juga iri padamu. Jawabku. Saat itu kami berdamai sedikit. Tapi Rina. Tanyaku. Maya menggeleng. Dia pilihmu, bukan aku. Katanya pahit. Hatiku sakit lagi. Kenapa cinta ini penuh pengkhianatan? Rina kembali malam itu. Naya. Aku takut. Katanya. Kami berpelukan, tapi luka masih ada. Kita harus putuskan sekarang. Kataku. Rina mengangguk. Lanjut, meski sakit. Jawabnya. Tapi telepon dari bos datang, kalian berdua dipecat. Hatiku hancur. Kenapa? Karena kami. Tanyaku. Ya, tekanan dari luar. Jawabnya. Kami kehilangan pekerjaan, mimpi hancur. Ini harga yang harus dibayar. Pikiranku berteriak. Malam itu kami duduk di balkon menatap kota. Apa selanjutnya? Tanya Rina. Aku diam bertahan. Jawabku. Tapi di dalam keraguan semakin besar, seperti gelombang yang siap menenggelamkan. Konflik dengan masyarakat memuncak. Gosip menyebar ke media sosial, ancaman datang. Kita harus sembunyi, kata Rina. Aku tolak. Tidak. Kita hadapi. Jawabku. Tapi di hati aku lelah. Berapa banyak lagi yang harus korbankan? Keluarga, karir, martabat. Maya menelepon lagi. Naya, pulanglah. Kita bisa perbaiki. Katanya. Hatiku terbelah. Aku tak bisa tinggalkan Rina. Jawabku. Dia marah. Kamu pilih dia, maka aku tak lagi saudarimu. Serunya. Kata-katanya seperti pisau menusuk dalam. Aku menangis sepanjang malam, konflik internal mencapai batas. Apa benar pilihan ini? Api konflik membakar segalanya, meninggalkan abu yang panas. Setelah pemecatan, aku dan Rina pindah ke apartemen kecil di pinggiran Jakarta, mencari pekerjaan baru.
Setiap hari, aku bangun dengan beban yang semakin berat. Kenapa tak menyerah saja? Pikiranku berbisik. Rina mencoba tegar. Kita bisa mulai lagi, Naya. Katanya sambil memelukku. Tapi di balik senyumnya, ada keputusasaan. Malam itu kami bicara tentang masa depan. Bayangkan jika kita bisa bebas, tanpa pandangan sinis. Katanya. Aku mengangguk, tapi hati berteriak, bebas. Di negara ini, itu mimpi belaka. Setiap langkah kami diawasi oleh norma yang kaku. Maya datang tanpa diundang. Naya, lihat apa yang kamu lakukan. Serunya menunjuk berita online tentang kami. Keluarga kita jadi bahan ejekan. Katanya. Aku marah. Ini bukan salahku saja. Kamu juga sembunyikan perasaanmu. Jawabku. Rina campur tangan. Maya, ini bukan kompetisi. Katanya. Tapi Maya menatapnya penuh dendam. Kamu ambil saudariku dariku. Serunya. Kami bertiga bertengkar hebat, emosi meluap seperti banjir. Kamu tak pernah paham sakitku. Seru Maya. Aku menangis. Aku paham, Mai. Tapi cinta ini tak bisa kupilih. Jawabku. Maya pergi dengan marah, meninggalkan luka yang lebih dalam. Kenapa saudara harus jadi korban? Pikiranku. Ibu dan ayah datang ke Jakarta, langkah terakhir. Naya, kami datang untuk bawa kamu pulang. Kata ibu. Ayah, meski lemah, menatapku. Kami tak ingin kehilanganmu. Katanya. Rina berdiri di sampingku. Bu, iya, ingin kami jelaskan. Katanya. Kami duduk, tegang seperti di pengadilan. Ini tak sesuai agama kita, kata ibu. Aku menjawab. Agama ajar cinta, Bu. Bukan benci. Jawabku. Ayah bicara. Mungkin benar, tapi masyarakat akan hancurkan kalian. Katanya. Percakapan itu penuh air mata, konflik moral memuncak. Kami dukungmu, tapi dari jauh, kata ayah akhirnya. Ibu menangis. Jangan hubungi kami lagi. Katanya. Mereka pergi, hati kami hancur. Ini pengorbanan terbesar, kehilangan keluarga. Pikiranku berteriak. Rina dan aku semakin dekat, tapi luka itu permanen. Apa kita bahagia sekarang? Tanyaku suatu malam. Rina menggeleng. Bahagia tapi dengan harga mahal. Jawabnya. Kami mulai pekerjaan relance tapi gosip mengikuti. Teman-teman menjauh, ancaman online datang. Kita seperti buronan, gumam Rina. Aku tegar. Tapi kita punya satu sama lain. Jawabku. Tapi di dalam keraguan tumbuh, apa ini layak? Semua teng ini untuk apa? Puncak datang saat Maya menelepon lagi. Naya, aku pikirkan ulang. Aku bahagia untukmu. Katanya pelan. Hatiku meleleh. Mai, terima kasih. Jawabku. Kami berdamai, meski rapuh. Mungkin waktu sembuhkan luka, katanya. Tapi di balik itu, aku tahu bekasnya tetap. Hari-hari berlalu, kami bertahan di tengah badai. Cinta ini nyata, tapi penuh darah dan air mata. Pikiranku. Akhirnya, kami memutuskan pindah ke Bali, mencari kedamaian. Di sana, masyarakat lebih terbuka, tapi tekanan masih ada. Ini babak baru, kata Rina. Aku mengangguk, tapi hati penuh pertanyaan. Apa kami menang? Atau hanya bertahan? Setiap malam, aku memandangnya, bersyukur tapi sedih. Pengorbanan ini, apakah benar? Apakah benar bahwa cinta sejati selalu menuntut pengkhianatan pada diri sendiri untuk bertahan?